Bibelmu orang yang nulis bukan? Berarti nggak Iya, jelas tapi kitabmu. Sama Siapa juga penulis teman. kitabmu? Siapa penulis kitabmu? Itu dari Itu keturunan Saya Seluruh- tanya, antara kalian Seluruh berdua siapa yang mau penulis maju itu dulu? diilhamkan Roh Kudus itu. Oke, tunjuk sama saya tunggu dulu. data kalau penulis Itu kitabmu diilhamkan Islam abad ke-6 baru muncul. Aduh, ini Tuhan kau baru muncul di abad pertama. Tapi Kenapa kau malah? kalau anda bantah ini Kristen- sebuah Kristen data, ini? bantah dengan data ini. Jadi kita tidak ada diskusi-diskusi congok-congkoran di sini. Siapa Anda abad kalau merasa pertama? pintar, Kalau itu abad ke-6. Kau Kristen apa? Protestan itu Protestan itu di abad ada ke-16. Ah iya. Ini Amadeusnya nggak bisa, ngapain dinaikin? Nggak usah, dia nggak bisa berhenti bicara ini. Yang satu-satu aja. Malu Ustaz saja Arif, kau. host. Datu itu. Coba kau tunjuk, Bang Nah, Datu bukan jangan aku, semua. bukan aku, Orang bukan dua aku, orang bukan Kristen aja udah kayak ngajar Itu anak Datu, PAUD 1.500 orang bukan loh. aku yang bikin. Hei Henry, kau Ah. Kristen Protestan, kapan mulanya Kristen Protestan itu hadir? Kapan? Protestan wujud akibat daripada Kapan? Abad berapa? Kapan berapa? Protestan muncul? iya dia berbeza tapi ajaran dia tetap sama. Saya tanya Protestan kapan Abad hadir? berapa? Ah, Sabar Bang Abad Datu. berapa? Bang Datu, nanti kita nggak main kroyon Bang Datu. tahun saja kamu sudah guna. Saya tanya Protestan kapan hadir? Dari abad pertama. Kalau bicara dengan saya tuh yang jelas, jangan kau pakai Jangan jakun bicara-bicara ngomong. Protestan. Kristen. Saya tanya kamu, Makin apa arti malunya Kristen? ajaran Satu, ajaran siapa yang mau begitu bicara? juga Yang mau dari bicara mana siapa? aja. Ya kau 100 istri. Ya Matius 29 nomor 19 29. Ada udah banyak cerita, kau udah turun kau satu-satu. Siapa Kristen yang mau menghadapi saya? Satu-satu. Jangan kalian kayak binatang di sini. Ini Ini ya. koma teredukasi. Iya. Venom, Siapa yang mau bicara? Venom. Iya, Venom, silakan. Ini bapak ini, saya mau sama bapak ini nih, Venom ini ya. Iya, Bapak nah, Venom, iya. besarkan saya sama dia, saya hatuha sama dia Ustaz Arif. Saya suka nih kalau orang-orang yang berani mengkritisi data nih. Ya, silakan buka cam Anda, tunjukkan kepada saya apa alasan bahwa The Gilder Lehman Institute of American History yang adalah sebuah Belum bisa deh. Berdebat website. dengan orang macam kalian itu capek. Belum bisa deh. Terus kalian minta petunjuk dari Aduh. Apa katamu ini? Kok kau malah baca mantra kau di sini, Pak? Tidak ada Roh Kudusnya Kalau katanya kalau diskusi itu pakai data. Kan dari tadi saya bilang, kalau kalian tidak punya data, tidak usah kalian ngomong. Mending kalian sana, pergi kalian di gereja. Saya pikir hebat bapak ini tadi. Saya udah berharap loh. Saya serius loh. Saya sudah berharap. Kalian kayak pakai jas dia nih, pakai dasi dia kan. Ah, saya pikir bapak ini hebat nih. Oke, mari kita diskusi bagus-bagus. Coba, apakah kitab Anda itu diilhami Roh Kudus? Betul, diilhami Roh Kudus? kalau kau tahu. Saya tanya dulu. Saya tanya, kitab Anda diilhami Roh Kudus nggak? Kok malah ketawa? Jelas sudah diilhamkan Roh Oke, Kudus. oke, buka Lukas pasal 3 nomor 23 silakan. Bukan Silakan. baca lah biar tahu. Oke, mari kita baca. Mari teman-teman. Oh, saya tahu kitab Anda. Mungkin Anda yang nggak tahu, ya. Mari kita lihat teman-teman. Bapak, silakan jelaskan ke saya. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Pertanyaan saya, anggapan orang ini ilham dari Roh Kudus kah? Itu kan narasi orang itu ditulis. Oke. Itu pendapat Jadi orang. ini pendapat orang yang benar atau pendapat orang yang salah kalau dia anak Yusuf? Menurutmu? Loh, Anda punya Roh Kudus katanya. Katanya Anda lebih paham kitab Anda dari saya. Iya kan? Saya lagi nanya. Sekarang kau Kalau yang menurut saya, sekarang oke. Anda dulu Kalau yang Anda tanya ke, oke, saya tafsir. Oke, berarti Anda suruh saya memahami ya. Kalau menurut Iya, paham pemahaman dulu. saya, kitab Anda ini adalah kitab yang mengambil hasil gibahan manusia yang tidak jelas. Pertama, anggapan orang ini hanya anggapan. Kedua, orangnya juga tidak tahu siapa. Bahwa orang-orang pada waktu Yesus hidup itu dia dianggap sebagai anak kandung Yusuf, karena di sini tidak ada kata anak tiri atau anak angkat. Yang namanya anak Yusuf ini adalah laki dari mamanya. Maka orang-orang sejaman Yesus itu menganggap bahwa Yesus adalah anak kandung Yusuf. Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Kesaksian orang terdekat, kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus itu lebih benar daripada orang yang tidak hidup sejaman dengan Yesus. Orang yang mengatakan dia anak Yusuf siapa? Orang-orang yang hidup sejaman dengan dia. Bisakah itu dikatakan benar-benar bahwa dia adalah anak kandung Yusuf? Maka ketika kalian mengatakan dia anak Roh Kudus, itu dusta.
Kenapa? Kenapa? Karena orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus sudah mengatakan bahwa dia anak kandung Yusuf, maka kalian menyembah anak kandung Yusuf. Silakan. Sampai di Silakan. situ aja rupanya pengetahuan. Bantahlah. Kalau Roh Kudus nggak mimpin orang nggak akan pernah ke. Apa arti bisa Roh tahu Kudus? firman Mana Tuhan. di dalam kitab Roh Kudus? Nggak ada Roh Kudus di kitabmu. Yang ada adalah pneuma. Pneuma itu Holy Ghost. Ya, jangan bawa Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Qur'an. Sok-sokan bawa Roh Kudus. Jibril iya, kalau sama Jibril iya. Tunjuk kepada saya apa maksud anggapan orang ini. Anggapan Kalian orang itu ini nggak anggapan paham yang benar. Tuhan. Malah curhat. Kalian nggak paham Tuhan Yesus. Anda paham Tuhan? Jadi nggak usah Anda paham? bicara. Anda paham Yesus? Anda paham Yesus? Saya Oke, dulu peminum, Yesus- pejudi, pemabuk, saya bertobat Gak ada juga urusan. Tuhan. Saya nggak ada urusan. Jangan-jangan kau Buktinya- adalah gembong narkoboy sekarang. Saya nggak peduli kesaksian kalian. Kalian tahu tidak, kata Yesus, penyesat itu adalah serigala berbulu domba. Dia sebenarnya penjahat, sok-sokan ngaku-ngaku orang baik sekarang. Dulu saya pemabuk, penista, sekarang sama kayak Paulus. Dulu saya Itu Aduh. pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Saya tidak butuh pengalaman pribadimu, Pak. Simpan di dalam rumahmu. Kunci Jadi kalau- rapat-rapat kami nggak butuh. Kalau kamu Kami tidak punya butuh pengalaman diskusi pribadi ilmiah. dengan Tuhan, bikin Jangan malu. Oke, kamu Anda bicara ngapain? tentang Tuhan saya. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak? jangan kamu parameter kebenaran. bicara tentang Tuhan saya. Oke, kayak mana Kalau Wan, kamu bentuk Tuhan tidak Anda? punya pengalaman pribadi dengan Bentuk Yesus, Tuhan Anda seperti apa? Bentuk Jangan- Tuhan Anda seperti jangan apa? kamu bicara-bicara tentang Aduh, Tuhan ini contoh-contoto teman-teman ngaku-ngaku ketemu Tuhan. Sejak kapan? Tunjuk kepada saya. Kapan Anda ketemu sama Tuhan Anda? Ini kayak Paulus nih, teman-teman. Budak saja jadi hamba seks. Apa ini? Orang ini nggak patut naikin. Anda bilang Anda ketemu Tuhan Anda. Anda persis seperti Paulus mengklaim bertemu dengan Tuhan, mengklaim Anda lebih baik daripada orang lain. Dulu saya minimum, dulu saya penjahat, sama persis. Padahal Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat Orang Kristen itu. memang Penyesat begitu. itu justru apa? Orang Kristen kenapa? memang akan mengalami pertemuan dengan Tuhannya, maka dia akan Ayo, mengalami kapan Anda bertemu pertobatan. dengan Yesus? Kapan Anda bertemu dengan Yesus? Nggak perlu kamu tahu kapan saya bertemu Ngapain dengan Anda naik ke sini? Naik ke sini Anda ngapain? Cuman saya mau menginjili kamu supaya kamu bertobat. Ayo injili saya. Saya tunggu nih. Sekarang, cepat injili saya. Sorga Bawakan kami Injil Yesus. adalah sorga yang mulia. Tunjukkan Sementara ayatnya. sorga yang sorgamu bukan sorga yang mulia. Tunjukkan ayat surgamu, surga mulia. Apa yang ada di surgamu? Nggak perlu saya bicara sama kamu. Apa Kamu ini ngomong mau cari katanya kesalahan menginjili? ke Kristen. Tunjuk kepada saya isi surgamu. Apa isi Di mana surgamu? ada surga di Kamu Kristen? sudah bicara Tunjuk banyak. sama saya isi surgamu apa? Yesus datang ke dunia itu. Kamu baca aja Alkitab. Satu-satu Kalau siapa kamu lagi mau nih? cari kesalahan, Udah ganti. Ganti. Naikkan Pak Edi. Saya mau satu orang yang ngomong sama saya yang betul-betul kredibel. Siapa? Pak Edi ganti. Turunkan orang ini yang sosok ketemu sama Tuhan saya sama Ada Edi. surga pesta seks. Takut di- Iya. Oke, siap Edi. Betul. Saya tidak sepakat kalau ada pesta surga seks, tapi di dalam 70. kitabmu tuh. Dalam kitabmu Edi justru ada pesta seks. Kau baca dalam kitab Wahyu ada perjamuan kawin anak domba. Kau tahu arti pesta seks? Pesta itu artinya perjamuan. Seks artinya adalah kawin. Dalam kitabmu justru ada perjamuan kawin. Itu surga lendir. Ada pesundalnya, ada tukang cukai, bahkan kau dikawini sama Tuhanmu. Jadi justru di surgamu lah menggunakan diksi tertulis bahwa surgamu penuh dengan pesta seks. Itu. Ini contoh nih pesta seks. Mari kita lihat nih. Perjamuan kawin anak domba. Kalian baca kitab kalian. Kau nanti dikawinin sama Tuhanmu itu. Kau kan pengantin perempuan kan? Tuhanmu yang laki-lakinya. Kau dikawinin nanti. Ya. Paham kau itu? Nih, dalilnya di mana? Dalam Wahyu. Perjamuan itu, perjamuan kudus itu kan bukan pesta seks. Perjamuan artinya apa perjamuan? Perjamuan KBBI ini, perjamuan. Jangan tipu-tipu kita lah. Kita orang Indonesia, kita paham KBBI ini. Kita lihat perjamuan teman-teman ya. Kok tipu-tipu. Kau tengok ini perjamuan ya. Perjamuan artinya ada 5 teman-teman. Yang pertama apa artinya? Yang keempat artinya pesta. Jamuan, perihal berjamu, perjamuan makan malam, pesta. Ini makan malam sambil skidi papap nih. Pesta. Kawin artinya apa dalam KBBI? Kawin. Pesta seks guys. Kawin artinya adalah KBBI ini. Ingat pakai diksi yang betul. Nah, arti kata kawin apa? Nih kata kawin nih. Kawin artinya membentuk keluarga. Kau nanti bentuk keluarga dengan Tuhanmu. Bersuami, kau jadi istri dari Tuhanmu. Menikah, kau nikah dengan Tuhanmu. Melakukan hubungan kelamin, kau lakukan hubungan kelamin nanti. Ini arti kawin. Dan di kitabmu itu terjadi apa? Ada yang disebut dengan marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan.
anak domba telah tiba. Jadi kalian nanti akan dikawini sama Tuhan kalian. Kalau kalian bilang itu artinya adalah tidak harfiah, nah tolong tunjuk kepadaku apa metode kalian memahami kitab kalian, mana yang harfiah, mana yang alegori. Tunjukkan kepadaku metodenya apa, yang ngajarin siapa. Jangan kalian asumsi liar di hadapanku. Waduh, Kan? bingung. Itu asumsimu, asumsi liar itu. Tunjukkan kepada saya asumsi yang benar seperti apa, atau Asumsimu, doktrin yang benar seperti asumsi apa. liar. Ya, bagaimana cara memahami Bible-mu itu perkawinan anak domba Karena artinya apa? pikiranmu terlalu kotor tentang Yesus Kotor. kami. Oke, apa arti perkawinan anak domba? Silakan jelaskan. Kamu artikan aja sendiri kalau kamu sudah pintar. Inilah otakmu. Tapi Kau kan melarang orang kedunganmu yang memahami, kamu tapi kau tunjukkan. nggak ngerti juga. Kupikir kau ngerti, Pak. Udah, aku sama Pak Edi, bukan aku nggak ada urusan denganmu lagi. Kupikir kau hebat tadi. Pak Edi Wakari, silakan. Apa? Pak Edi bantah saya kalau perjamuan kawin artinya pesta seks. Secara KBBI, perjamuan Jangan pesta kawin kamu artinya berkelamin. Apa ini Tafsir orang? sendiri. Saya tidak butuh tafsir kitabmu loh. Saya bacakan aja yang tertulis. Silakan Pak Edi. Di situ tertulis perjamuan kawin anak domba. Kalau kalian ingin menjelaskan kitab suci kalian, jelaskan menggunakan metode yang ilmiah. Pendekatan apa yang kalian lakukan? Dari mana kalian tahu kalau itu artinya bukan kawin beneran, tapi Seilmiah kawin apapun rohani? disampaikan kepadamu, kamu tidak akan pernah Ya diamlah. Anda typing aja di bawah, apa sih ngapain naik sini orang? Silakan Pak Edi, Edi Wakari. Ya, itu kan cuma kiasan begitu. Oke, tunjuk kepada saya. Siapa yang mengajarkan bahwa itu kiasan? Dari mana Anda tahu kalau itu kita kiasan? cari dalil dulu gitu. Kita buka Silakan. ambil kitab dulu. Oke, tunjukkan Ya, kepada dulu siapa kan siapa tempat penulis lain. kitab Wahyu. Bentar, siapa penulis kitab Wahyu? Alkitab itu, kitab Wahyu itu banyak tipologi, Bu. Jangan asal tafsir Ya, siapa kalau penulis kamu nggak ngerti siapa tipologi. siapa penulis kitab Wahyu? Kamu tidak akan pernah tahu Siapa kalau bicara penulis tentang kitab tipologi Wahyu? karena Orang pikiranmu yang masih tahu gelap. kitab Tapi kalau- itu tipologi atau no tipologi dan tipologi lagi itu hanya penulis kitab itu. Kalau di kau situ bilang itu banyak tipologi, gambaran. Kamu tidak akan ngerti. apalah ini orang nih ngomong dari tadi di situ. Aku tanya satu hal aja kok nggak dijawab. Saya tanya, ketika kalian menipui kami umat Islam, saya akan maju menjadi benteng umat Islam. Tapi ketika kalian ajarkan doktrin kalian ini di gereja, tidak ada saya dan Bang Zuma dan para apologet, mungkin kalian lolos. Orang yang tidak pernah belajar akan manggut-manggut. Tapi kalian berhadapan dengan kami yang diperintahkan untuk kritis. Kami harus mengkritisi apa yang kalian omongkan. Ketika kalian bilang itu tipu lagi, bukan tipu lagi, tunjukkan metodenya. Dari mana kau tahu bahwa pengajarnya, penulisnya mengajarkan bahwa itu adalah tipologi? Maka sebutkan dulu siapa kamu penulis harus kitab belajar Wahyu. panjang. Saya sudah belajar Saya panjang sudah lebih dulu tentang kitab kalau kau Wahyu. memang lebih belajar daripada saya, tunjukkan siapa penulis kitab Wahyu sehingga kau berhak mengatakan bahwa menurut penulis Saya kitab Wahyu itu adalah 21 tipologi. tahun belajar kitab Wahyu. Tunjuk, ya Kamu udah baru jelaskan. kemarin mau Ya udah buka-buka. jelaskan. Saya tunggu nih. Besarkan Bapak ini, saya suka nggak dengan perlu orang. jelaskan Tunjukkan. sama kamu karena Berarti kau pendusta. pikiranmu tidak akan pernah bisa Berarti menerima. jelaskan. Siapa Ya. penulis kitab Wahyu? Ya, setahu saya itu kitab Wahyu itu gambaran yang akan terjadi akhir zaman. Yang saya tanya, Itu kan salah siapa satu ilmiah. penulis kitab Wahyu? Siapa penulis kitab Wahyu itu aja? Ah, sibuk kali pun kalian. Cepat. Kalian kalau nggak mampu mengajarkan kami umat Islam, jangan kalian ajarkan ajaran kalian di sini. Mencret kalian nanti. Kami mau ditanya tentang agama Islam. Kami mau ditanya tentang agama Islam. Tunjuk kepada saya siapa penulis kitab Wahyu. Jelaskan cepat. Kalau nggak usah kalian banyak cerita lah. Nih, kalian tengok ini. Nih, tengok kalian ini ya. Minimal kalian kayak saya. Kalian ngaku-ngaku belajar, mending kayak saya ini ya, membaca dalam kitab sabda, Alkitab sabda. Apakah kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes yang sama yang menulis kitab Injil dan surat kiriman? Pertanyaan ini sudah lama diperdebatkan oleh para sarjana. Anda 20 tahun belajar Bible, tahu nggak siapa penulisnya? Para skolar-skolar aja masih berdebat tentang siapa penulisnya. Dionysius di tahun 240 kapan ini adalah orang yang paling awal memiliki keraguan. Kitab ini dihubungkan dengan Yohanes Markus, sahabat Paulus dan Barnabas, dan pengarang Injil Markus. Nggak ada kaitannya dengan murid Yesus. Kepada Yohanes Presbiter, kepada Serentus dan lain-lain. Sebagian besar sarjana di Jerman sependapat dengan Martin Luther yang menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes. Hei, Luther saja tidak percaya kalau kitab itu ditulis sama Yohanes, kok kalian pula ngajarin saya kalian.
Martin Luther saja ternyata tidak mengatakan bahwa itu ditulis oleh Yohanes. Sekarang saya tanya sama kalian, dari mana kalian tahu bahwa di ayat itu ditipologikan, sementara kalian sendiri tidak tahu siapa penulisnya? Mute dulu Bang Datuk. Mute dulu Bang Datuk. Apa Dato ini kok sering? Itu kan sudah jelas. Kalau kamu mau baca Wahyu pasal 1 ayat 1 sudah jelas di situ Yohanes. Yang saya tanya, Jauh-jauh. oh itu Yohanes. Baik, Yohanes apa? Yohanes kamu pikir cuma satu orang? Yohanes murid apa? Yesus. Tunjukkan data. Tunjukkan data. Berarti kamu lebih hebat daripada Martin Luther. Martin Luther mengatakan, bahkan Martin Luther sendiri menyangkal bahwa ini ditulis oleh, saya sudah tunjukkan data sama kamu. Kamu pakai data, jangan pakai asumsi logi. Pakai data, pakai jurnal, pakai karya ilmiah. Tunjuk kepada saya metode apa yang kalian gunakan untuk membuktikan penulisnya adalah Yohanes. Lihat di sini. Martin Luther, nih, sebagian besar sarjana di Jerman, dengar, Protestan, sependapat dengan Luther yang menyangkal bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Apa ini? Nih, di sisi lain ada bukti intern. Nah ini, artinya di antara kalian sendiri tidak bersepakat. Penulisnya adalah Yohanes. Jadi dari mana kalian bisa mengklaim itu tipologi bukan tipu lagi, sementara kalian sendiri nggak tahu siapa penulisnya? Seandainya saya ditanya, mohon maaf nih, gini cara diskusi itu. Kalau mau kalian pernah di kuliah, nih, saya bilang nih, Pak Donditan mengatakan bahwa itu adalah kontradiksi tentang Bible. Apa metode yang saya gunakan? Saya tahu orang ini, dia adalah pembelajar kristologi yang membandingkan ayat satu dengan ayat lain. Maka saya bisa katakan, Nggak usah bawa Donditan. Loh, kok Anda yang kenapa? Apa alasannya? Kenapa saya nggak boleh bawa Donditan? Kenapa takut? Karena bagi Bapak saya kalau mau diskusi cerdas, Pak. Levelmu Bapak jangan kalau mau dengan Pak Donditan. Saya aja dengan Bang Datu aja kok belum tentu selevel loh, Pak. Iya. Jangan Udah, Bang Datuk maju. Kalau mau diskusi cerdas, Pak, saya punya buku, Pak. Bukan punya, Pak. Nih buku saya, Pak. Kami ini apologet di sini, Pak. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Ini buku, Pak. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Nih. Ini bukan kaleng-kaleng, Pak. Ya. Ya, ya, benar. Ya, Ini bukan kaleng-kaleng, Pak, kami, Pak. Nah. Jadi bukan kaleng-kaleng, Pak. Kalau Bapak mau diskusi dengan kami, dengan di sini, nih, ini buku saya, Pak. Ini dokumen pemalsuan kitab, Pak. Ini dokumen pemalsuan kitab. Bapak mau bantah pakai data. Jangan cuma congor, Pak. Panggil pendeta Bapak yang paling pintar ke sini. Ada kami, ada Rifa, ada Ustaz Tata, ada saya. Kita pakai data, Pak. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Buku, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Kita buku, Pak. Kami belajar seri kristologi, Pak. Bukan sekadar hanya congor-congor, Pak. Ini seri kristologi, Pak. Nih, Saya semuanya, juga Pak. punya buku banyak, tapi bukan Ya seperti silakan Bapak buku itu. bantah di bel Bapak. Ini nggak bisa, Di bel Bang Bapak. Datua. Dia cuman hadir ke sini, cuman pengen curhat. Kita butuh orang diskusi. Kalau nggak mau diskusi, Iya, nggak usah. iya. Kalau Saya enggak, nggak mau Bapak turun. ngomong. Iya, kalau Bapak nggak mau. Ya udah, saya Bapak bawa. turun kalau kamu. Ya udah, kalau gitu. Ya, nggak usah dinaikin lagi ya. Ini bukan gereja, Pak. Sorry Iya, ya, gitu. Ini bukan tempat gereja di sini, Pak. dialektika. Saya sudah bilang dari kudus, tadi. kudus. Di awal saya sudah bilang berkali-kali, kalian nggak usah jelasin agama kalian. Kami tidak butuh penjelasan agama kalian. Ini tempat kalian bertanya tentang Islam. Dari tadi saya minta tolong bertanya saja tentang Islam. Masih juga kalian jelasin agama kalian. Hancur kalian depan kami ngejelasin agama kalian. Kitab suci kalian aja kalian nggak tahu siapa penulisnya. Itu pula kalian mau jelasin isinya. Isinya kalian mau jelasin, penulisnya aja kalian nggak tahu. Buat apa kami dengarkan kalian menjelaskan isinya? Penulisnya aja kalian nggak tahu. Kapan ditulis aja kalian nggak tahu. Buat apa kalian jelaskan? Kalau kami ditanya siapa penulis Al-Quran, kapan? Yang zaman Rasulullah, Zaid Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di zaman Abu Bakar siapa? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Di zaman Utsman siapa? Zaid bin Sabit dan beberapa suku Ansor. Di zaman Kemenak siapa? Dicetak sama Kemenak. Kami bisa menjelaskan. Kapan tahunnya? Kami bisa menjelaskan. Kalian metodenya bagaimana? Kami menjelaskan. Dikumpulkan dengan 2 saksi. Kami bisa jelaskan itu. Nah, kalian bisa saya bertanya kepada kalian, siapa penulis kitab kalian? Bagaimana ditulis kitab kalian itu? Bisa kalian dijelaskan itu? Kalau kalian tidak mampu ke ranah itu dulu di bagian kulit,
Tidak ada kejelasan dalam kitab kalian. Berhentilah menjelaskan agama kalian di depan kami. Kan kami tidak butuh. Kan saya tidak paksa kalian menjelaskan iman kalian di hadapan kami. Kecuali kalian denom baru yang ingin memperkenalkan ajaran kalian. Kami explore untuk apa? Pengetahuan buat orang lain. Ada loh yang berpikir seperti ini. Saya sudah muak mendengarkan kalian menjelaskan Yesus Tuhan atau bukan. Pada saat bersamaan Yesus yang adalah manusia ternyata adalah Tuhan. Itu penjelasan bertentangan dengan akal. Lari kemanapun kalian, ke planet Pluto pun itu nggak diterima. Alien pun nggak mau nyembah Tuhan yang pada saat alien dia adalah manusia. Dengarkan saya. Jadi kalian tidak perlu menjelaskan itu. Kalian cukup di sini bertanya tentang Islam. Kok malah nak jelasin tentang agamanya sendiri, ternyata agamanya sendiri nggak bisa dijawab sama dia? Ngapain? Saya sudah belajar tentang agama kalian. Saya sudah mempelajarinya. Sejarah gereja, skisma besar, mulai dari konsili Nikea, konsili Efesus, konsili Konstantinopel. Kemudian ada skisma besar tahun 1056 antara Katolik dengan Ortodok. Saya belajar itu. Saya tahu tokoh-tokoh. Ada Sabellius, ada kemudian Nestorius, ada kemudian siapa namanya tadi itu yang mengatakan Yahweh adalah iblis. Ada Marcionisme, ada aliran Ebione, ada si Arius. Saya bahkan belajar tentang hal itu. Bahkan saya belajar bahwa orang pertama sekali yang membawa gagasan Tritunggal itu, Bapak Tritunggal adalah siapa? Tertullianus. Apakah dia Yahudi? Tidak ada kaitannya. Turunkan Amadeus. Ngapain nih buang-buang waktu aja nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Lanjut, Jangan dinaikin, Bang Gatot. Waduh, Bang Nggak ada Gatot. saya naikin. Jijik saya Moderator naikin. jangan. Dia malah DM ke saya. Kenapa kamu kok undang saya tapi kok diturunkan? Gitu. Nggak ada saya naikin. Ya udah. Dan kami juga belajar kritik teks dalam kitab kalian. Betapa banyak Septuaginta dengan teks Mesora dan juga Dead Sea Scroll. 4 kitab suci, teks Samaritan, teks Dead Sea Scroll, teks Mesora, teks Septuaginta. Bahkan kami tahu ayat mana yang berbeda. Genesis pasal 1 ayat kedua, Yehosea pasal 11 ayat 1, Yesaya pasal 63 nomor 9. Kami tahu itu berbeda. Ngapain kalian jelaskan isi kitab kalian? Di dalam kitab kalian sendiri masih banyak pertentangan. Bahkan Yonatan Purnomo mengatakan 6.000 kesalahan terjemahan. Itu pula mau kalian bahas sama kami. Jangan bahas agama kalian kalau saya tidak minta. Kecuali kalian punya data, diskusi sama saya 2 arah. Contoh, Rifa, kita bandingkan antara Tritunggal dengan juga Tauhid. Mantap. Naik ke sini, buka camp baik-baik, tunjukkan pesonamu, bawakan data bahwa Tritunggal itu ajaran yang benar, menggunakan kaidah berpikir yang logik dan juga standar parameter kebenaran yang jelas. Ini giliran disuruh menjelaskan agamanya malah mencret. Saya tidak butuh. Ini bukan room penyesatan. Ini room tempat siar Islam. Kalian non-muslim boleh bertanya. Tapi ketika menghujat agama saya, ngilu kalian segereja nanti saya buat. Kenapa? Saya bongkar aib agama kalian. Saya bongkar kisah-kisah masa lalu gereja kalian. Silakan naik ke atas, bertanya saja. Ya, silakan. Ini hukum ini, hukum. Hukum sang hukum dan Yang hukum kebenaran. dan silakan. kebenaran ini. Ya, terima Ya, silakan. kasih. Saya Ya, bertanya aja sesuai dengan yang dibangun narasi si Ripa ini. Katanya tadi Nabi Muhammad sholat, Anda juga sholat, kan begitu. Nah, Ripa ini katanya mengandalkan data, kan begitu. Nah, saya mau minta datanya lah dulu. Bagaimana Anda sholat dan bagaimana Nabi Anda itu sholat, datanya ya. Tapi sebelum dijawab, perlu Anda ketahui. Sebentar Saya dulu. tahu persis bagaimana umat Islam sholat. Nah, tunjukkan datanya. Saya tanya sama Anda, ketika Jangan saya ditanya tunjukkan lagi. semua data. Tunggu dulu. Anda kan mengandalkan data. Tunjukkan Saya datanya. tanya, kalau saya tunjukkan data semua, saya bukan budakmu loh. Kalau saya tunjukkan semua data, nanti saya minta data kepada Anda. Siapa yang tidak bisa tunjukkan data, bolehkah berpindah keyakinan? Mau pindah keyakinan? Bagi sajalah, bagi saja, bagi tengok. Masa saya tunjukkan data. Sementara agamamu sendiri nanti nggak ada data, terus kalau lolos gitu aja. Nggak bisa. Mari kita sama-sama deal di sini. Bagaimana kami sholat? Bang Jibril punya data yang sudah ditampilkan kemarin, mulai dari awal sholat sampai Makanya akhir. mau disoal. tentang Diam, Islam. ini nggak usah dinaikkan ini orang ini. Iya. Jangan Ya, dinaikin ya. tuh. Tapi ketika kau tidak bisa menunjukkan data tentang agamamu, aku dapat apa? Buka kemo dulu. Buka kemo. Saya nggak mau kayak gini teman-teman. Saya bukan pembantumu yang kau suruh saya untuk tunjukkan. Tadi kau kan kemo. mengatakan Saya mengatakan kalian bahwa bertanya mengandalkan pemahaman. data, tunjukkanlah data. Aku bukan budakmu. Dengarkan sekali lagi. Kita sama-sama berdata. Kami ingin melihat mukamu.
Nanti ketika kau tidak mampu menunjukkan datamu, apa konsekuensinya? Aku dapat hadiah apa? Aku capek tunjukkan data satu-satu. Lalu ketika kau tak mampu tunjukkan data, aku dapat apa? Hah? Jadi apa gunanya kutunjukkan data dalam Al-Qur'anku? Lalu apa kemudian yang ku dapat ketika kau tak mampu tunjukkan data di agamamu? Apa? Sebaliknya, jika data yang kamu tunjukkan tidak sesuai, bagaimana juga? Saya orang yang berani. Sekarang saya tanya, kamu tantangannya apa? Kau jawab 1 dulu. juta 1 Kau jam. jangan- Kau kirim kau jangan tantang saya. Buka. Buka kemu. Saya mau Bagaimana tahu nih data orang. yang Tuh, aku bukan budak. Ini bukan tempat perbudakan. Bukan enak-enak kalian tunjukkan kau data, tunjukkan menantang data. Lalu apa saya, untungnya? tapi kau ditantang balik tak Saya berani. tanya. Bagaimana Saya data tanya. jika tidak sesuai dengan faktanya? Kau Jawab dulu. diskusi. Saya tahu Kau data tuh bukan- sholat. Saya tahu data sholat. Kau jangan Sholat. Oke. Awal sholat apa? Apa yang disebut dengan sholat? Apa yang Tidak disebut perlu dengan sholat? kau yang tunjuk. Kau tadi yang Apa yang disebut dengan mengandalkan. sholat? Apa yang disebut Kau- dengan sholat? Gak usah Apa banyak yang disebut cerita. dengan sholat? Tunjukkan Apa yang disebut- datanya. Binatang ini orang. Kau pikir aku budakmu? Kami ini bukan orang yang bisa Bilang kau saja suruh-suruh. kau tidak bisa. Saya tanya, iya apa definisi sholat secara terminologi? Cepat. Sholat secara terminologi. Binatang nyuruh-nyuruh. Kalau kutunjukkan banyak data, hadis-hadis terkait. Diam kau dulu Kalau kutunjukkan mulai dari takbir sampai nanti kami salam, dalilnya sampai berbuka kutunjukkan, aku dapat apa? Sedangkan kau joget-joget di gereja nggak ada datanya. Sedangkan kau begini tanganmu nggak ada datanya. Sedangkan kau melakukan liturgimu di gereja nggak ada datanya. Lalu aku ngapain? Ngapain kutunjukkan semua data? Ngapain kutunjukkan mulai dari Allahu Akbar takbir sampai nanti ikut salam? Kutunjukkan semuanya satu persatu. Lalu aku dapat apa? Mau nggak kau berjanji? Seandainya satu saja permintaanku tak terpenuhi, berani kau mengatakan, buka mukamu, kau katakan Islam agama yang benar. Setelah kutunjukkan semua dalil rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, berani nggak? Enak aja kau ngerjain orang di sini. Kau pikir kami pembantumu? Kau suruh-suruh? Kupikir kalian bertanya di sini untuk mengetahui wawasan tentang Islam, bukan kau suruh-suruh aku kayak bapak moyangmu. Kau pikir aku bodoh bisa kau suruh-suruh begitu? Kitabmu aja nggak jelas kok. Ada kau diajari kawin sama Tuhanmu? Ada kalian diajarin cara kawin sama Tuhan kalian? Tuhan kalian aja nggak kawin. Enak aja dia nyuruh-nyuruh kita kayak gitu. Dapat apa aku? Ribuan hadis nih. Dengar nih, Ustadz. Ini yang mau kutunjukkan Ustadz. Bengkan Ustadz. Akun besar ini Pak Supir. Oh iya. Perhatikan teman-teman ya. Ustadz Arif itu 15.622 kata tentang sholat teman-teman. Itu mau kutunjukkan sama dia. Mulai dari kata takbir, sujud, tumak nina dan segala macamnya mau kuajarkan ke dia. Terus aku dapat apa? Sekalian kau beli buku. Kau beli buku dalil tentang rukun sholat, kan ada bukunya. Ngapain kutunjukkan kau? Nah sekarang kutanya balik. Kalau kami memiliki aturan semua baik yang rukun maupun sunnah, kalian itu di gereja jingkrak-jingkrak begini-begini yang ngajarin siapa? Terus kalau aku sudah tunjukkan data, kau nggak mampu tunjukkan data, terus aku dapat apa? Air ludahku hilang gitu aja. Karena kalian bukan bertanya ingin tahu pemahaman Islam, tapi kalian merintah-merintah saya seolah-olah saya ini budakmu. Kok aku pula diperbudak sama orang berkulub? Nggak bisa, say. Orang yang tidak berkulub aja belum tentu bisa memperbudak aku. Apalagi kalian yang tidak berkulub itu. Najis aku diperbudak sama kalian. Lanjut. Bertanya aja kalian. Itu bukan bertanya, tapi nyuruh-nyuruh kau. Kau pikir aku budakmu apa? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kaisar, Jadi ya. di handle dulu Bang Kaisar, lanjut tuh. Jadi moderator. Saya ada yang kerjaan dikit. Giliran ditanya satu dalil aja, nggak mencret, nggak bisa jawab. Ya teman-teman ya, kita ini room edukasi, bukan room di mana mereka bisa mana dalil ini, mana nama Hawa di Al-Quran, mana dalilnya Nabi Muhammad disunat, mana ininya man. Apakah ada selama ini manfaatnya ketika kita tunjukkan, bahkan Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan Nabi Muhammad sunat, ada nggak? Diulangi nggak pertanyaan itu? Diulangi pertanyaan itu kembali. Jadi intinya teman-teman, ini room edukasi, tempat kita berbagi pemahaman. Gini loh cara memahami ayat ini loh Al-Quran. Mana? Tunjukkan data ini, mulai dari sholat. Aku adalah orang yang tahu banget loh tentang sholat, ditanya apa etimologi sholat aja dia nggak paham. Binatang kalian.
Satu-satu, siapa yang mau bertanya? Bertanya aja, bertanya aja. Bila Nabi Muhammad disunat? Nabi Muhammad disunat saya tak tahu kapan. Kapan Tuhan kau Oh, disunat? oke. Kapan Tuhan kau disunat? Siapa yang lihat Tuhan kau disunat? Ada yang meraba burung Tuhanmu sehingga tahu dia disunat atau tidak? Siapa yang ngintip burung Tuhanmu sampai kau tahu dia disunat atau tidak? Apakah Tuhanmu itu betul-betul disunat atau tidak? Siapa yang lihat burung Tuhanmu ketika dia disunat? Cepat kau katakan sama aku. Siapa yang menyentuh burungnya sehingga tahu kalau itu sudah tidak lagi berkulup? Siapa orangnya? Sebutkan namanya. Ingat tapi Siapa orang yang telah menyentuh burung Tuhanmu sehingga tahu kalau itu tidak berkulup lagi? Siapa laki-laki dan perempuan yang telah melihat burung Tuhanmu sehingga tahu kalau dia sudah tidak lagi berkulup? Kalau nabiku istrinya. Nabiku istrinya yang mengatakan beliau telah bersunat. Kapan bersunat? Saya tidak tahu karena itu tidak dituliskan. Sekarang aku tanya balik. Siapa laki-laki dan perempuan? Siapakah? Jangan lari dulu ke poligami, bahas dulu tentang sunat. Siapakah makhluk baik dari hantu belau sampai manusia yang telah melihat kelamin Tuhanmu sehingga tahu kalau dia sudah tidak berkulup lagi? Siapa namanya? Lukas. Dipegang Lukas burung Tuhanmu sampai dia tahu kalau dia tidak bersunat. Mana aku Sudah tahu? bersunat. Lalu Saya kenapa tahu. kau tanya? Kenapa kau tanya sama aku kapan nabiku bersunat? Apa manfaatnya bagimu itulah. sementara kau tidak tahu siapa yang melihat burung Tuhanmu telah disunat? Apa gunanya kau bertanya lepasnya ini? 72 bidadari lah. Oh iyalah, daripada di Kristen itu bersama dengan pesundal. Apa masalah dengan bidadari cantik daripada dengan pesundal? Mungkin kau lebih senang dengan pesundal, biar nari di atas tari tiang. Ya, kalian nanya-nanya nabiku disunat, kalian yang lihat Tuhan kalian disunat, emang siapa? Dada ya kalian nih. Diskusi bagus-bagus, ku bilang. Ketika kalian di sini hanya ingin menjadi penghujat, kulayani kalian. Belajarlah menghujat yang benar sama Edis. Belajar menghujat yang benar sama Sofiatul. Masa belajar aja menghujat aja nggak profesional? Maksimal kalau menghujat itu sekalian. Biar tahu kami mencop kalian sebagai siapa di dunia ini. Biar tahu kami nanti kalau bertemu kalian di jalan, oh ini dia yang penghujat yang bicara tanpa data. Kalau kami tunjukkan penghujatan kami, ada tidak kami menghujat Tuhan kalian? Tunjukkan datanya. Disuruh bertanya tentang Islam, kalau menghujat kalian. Kalian ditanya Tuhan kalian siapa yang lihat burungnya, diam kalian mencret. Disuruh tanya, ya kalian yang tidak mau ODGJ seperti mereka tadi ya, jangan lupa beli minyak kemiri saya. Ya, minyak kemiri saya ini menghilangkan bulu-bulu kalian yang telah dicabut oleh Bang Zuma dan Cak Tata dan Bang Jibri yang telah mencabutnya akan tumbuh kembali sehingga kalian punya harga diri lagi ya. Nggak perlu kalian sahadat beli ini. Buat yang botak boleh ya ini? Yang botak, yang kemiri bakar bagus. Yang ini nanti insya Allah pakai, ini masih yang belum dioplos sama rosemary. Nanti next time kita pakai rosemary. Insya Allah semakin ada kandungan rosemary dan minyak kemirinya. Nanti insya Allah mudah-mudahan semakin diperkaya dengan bahan-bahan yang bisa menumbuhkan rambut. Yang oten yang bulunya sudah tercukur oleh Bang Zuma, boleh kembalikan harga diri kalian dengan membeli minyak kemiri hitam ini ya. Mandi kalian pakai ini. Mandi ini. Ini minyak yang diurapi. Penuh dengan roh-roh. Ya, silakan. Baik, selamat sore Frika, Veronica Kasima Sirata. Selamat sore. DM akun ini yang mau pesan. Teman-teman pesan DM akun ini ya. DM akun ini nanti saya kasih nomor handphone, kita bisnis lewat aplikasi hijau ya. Ya nanti ya kita lewat aplikasi hijau guys. Di DM saya kasih nomor handphone, kita ngobrol lewat WhatsApp. Ya mana tahu ada yang nanti order 1 ton nanti. Ya di sini tempat edukasi, bukan tempat kalian suka-sukanya nyuruh-nyuruh kami. Mana dalil ini? Mana dalil itu? Giliran ditanya yang nyuruh kau nyembah Yesus siapa? Ah jadi begini, pada mulanya firman bersama Allah. Apa kayak gitu? Sani Grafik, selamat sore. Sani Grafik, sore. Sani Grafik, selamat sore. Hempaskan. Ya, selamat sore Cahaya Taylor. Cahaya Taylor. Kenapa kalian ini, woi? Mereka itu nggak peduli ya. Nggak peduli mereka, yang penting mereka bisa menghujat Nabi Muhammad. Mau Tuhannya ditunjukkan secara data
terkutuk pun mereka nggak peduli ya. Kalau aku udah malu loh, wah gila, aku tuduh nabinya ternyata Tuhanku lebih terkutuk, ya kan? Kita kalau kita normal ya, wah saya masuk ke komal itu, saya lagi ngejek-ngejek nabinya, ternyata Tuhan saya yang terkutuk, Tuhan saya yang dilecehkan, Tuhan saya ngambil keledai. Tapi mereka nggak peduli itu, karena sejatinya mereka nggak peduli Tuhan mereka dipijak. Mereka nggak peduli teman-teman. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana cara menyakiti umat Islam dengan baik dan benar agar kita bereaksi. Maka reaksi kita nanti itu akan ditembak nanti. Oh itu dia playing victim mereka nanti. Tengok tuh si Riva berat. Penjajah ya memang Uni ya. seperti itu. Rata-rata En, begitu selamat Bang. sore. Selamat sore En. Bang Jalen, selamat sore. Selamat sore. Oke, mau diskusi santun abangku ya dengan Uni Riva, silakan. Siapa duluan nih, Bang En atau Bang Jalen? Sandi Grafik, kalau kau mau nongkrong di atas sini nggak bersuara, mending kau di rest area turun. Ya, Bang En atau betul, Bang Jalen, Bang. siapa yang mau diskusi nih? Ya, buat yang di bawah, yang muslim tolong ditarik permintaan naiknya. Ini berat ini HP-nya. Berat HP-nya nih. Ya, jangankan HP host, HP saya aja berat ini. Yang buat yang nih ya, yang di bawah, yang muslim tolong ditarik permintaan naiknya. Oke, lanjut. Nanti dulu ya teman-temanku, muslimin, muslimat, nanti dulu ya. Ya Bang En, silakan. Mau diskusi apa ini kita Bang? Ada mau dipertanyakan? Bang En, dari Deno mana Bangku? Apalah kok gini kelakuan kalian? Kurang lebih kayak anak PAUD kalian gue tengok. Naik. Ya, kita panggil dulu Datuk. Kita panggil dulu ya. Opening dulu kita ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Arif RH Official, sahabat API, Apologet Islam Indonesia, tap jemarinya sampai layar kalian pecah dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Follow akunnya Uni Riva, Bang Arif, Ustadz Arif dan semuanya ya, juga saya sendiri. Saya Kaiser Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di frekuensi 3,1 FM Ajaran Kasih Mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber terhitung Kristen, Katolik, Protestan, Wanes atau yang menuhankan kenal Mio, sesembahan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, boleh kau naik dengan penuh optimis, tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun, meratap dan menangis. Jangan naik ya, ingat sekali lagi, yang naik jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi itu bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi, potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Diskusi di sini tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kafir yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, stay tune. Lanjut, Almuna, selamat sore. King Salomo, selamat sore. Assalamualaikum. Saya Selamat sore. berbuka dulu ya. Waalaikum. Saya berbuka. Ucat Tata, masuk Ucat Tata. King Salomo, selamat sore. Abangku, King Salomo. Ucat Tata, masuk Ucat Tata. Saya berbuka. Mas Tata? Berbuka kayaknya juga. Enggak, belum. Tap-tap yang kencang teman-temanku, tap-tap yang kencang sahabat-sahabat semua. Lanjut. Jangan di sini, lanjut. Ya, lanjut. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Ya, silakan naik ya, sahabatku RT 16, silakan. Yang penting jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung ya, gangguan kejiwaan. Jangan ada yang naik ke sini. Kalau cuma menghujat kalian. Kalau mau menghujat sekali lagi ya, tolong yang mau menghujat boleh naik tapi open cam sama saya. Saya mau tahu kekuatan Anda di Polri, sama-sama menghujat kita. Di room ini saya buktikan. Tapi open cam. Mana berani mereka. Lanjut. Open cam. Mana berani mereka, Bang. Kita diskusi di sini selalu pakai data. Yo iya Bang Dara. Muslim tidak boleh menafsirkan, tidak boleh menerjemahkan apa boleh kita. Sesuai dengan tertulis. Iya dong, nggak boleh. Nggak boleh. Kita hanya membacakan saja. Ya, buat yang di bawah silakan naik. Ini ada berai, Bang. Saya tentukan naikkan. Makan boleh, ya. Datuk. Sesuai dengan dialektika, dengan
kaidah bahasa gitu loh. Kalau iya, iya, menerjemahkan iya, yang mantap. tidak boleh itu menafsirkan. Satu. Iya. Tidak boleh menafsirkan. Karena di dalam undang-undang saat ini pun nomor 1 PNPS itu masih tidak boleh menafsirkan ajaran-ajaran agama yang lain, begitu loh. Betul. Ya itu aja kuncinya teman-teman. Iya. Kalau gini kan Ian, kalau di perjanjian baru ada ilmu tafsir apa enggak? Disiplin ilmunya. Nggak ada. Sebenarnya apakah di dalam kekristenan ada tafsiran? Ada, kayak Matthew Henry itu kan tafsiran Matthew Henry. Matthew Tapi nggak Henry mereka pakai. Yerusalem. Ya mereka kan tafsirannya seenak perut aja. Iya. Makanya di tafsiran Matthew Henry Yerusalem disebutkan di situ ayat ini tidak ada dalam buku data. Dinyatakan dipakai bahwa mereka. ayat ini tidak asli gitu. Kan itu. Iya. Yang menyatakan itu para scholar kekristenan, bukan kita. Gitu loh. Bukan kita yang mengatakan. Ya, lanjut Bang. Kang Ya, oke. Santai. Selamat sore Kang Santai. Selamat sore Bang Kaisar, Bang Datu, Ya, selamat Bang sore. Datu. Iya, selamat sore Bang. Sore. Islam bukan? Kristen dia. Ada ini pertanyaan saya. Ini Kristen. Iya Bang, tapi- apa tadi Bang? Iya, Kristen kan, tapi enggak Yes. nyembah Yesus. Ya saya Kristen Bang, tapi ada ini yang mau saya pertanyakan. Di dalam Bible apakah ada jawabannya di dalam Al-Quran, begitu maksud saya Bang? Pertanyaan Abang apa? Poinnya apa coba? Ada Poinnya guru Abang kita, tadi. ada guru kita. Silakan boleh Ucajata. Ya, Poinnya iya, apa Bang, dulu? biar saya kasih lihat datanya aja ya Bang ya. Baik, Tapi baik. Nanti langsung sama Ustaz Tata ya. Pertanyaannya ini di dalam Bible, tapi adakah di jawabannya di dalam Al-Quran, begitu maksud saya Bang? Ustaz nanti Tata, Ustaz Ganteng, monitor Ustadku. Oke, lanjut. Kang siapa ini itu namanya? Ini coba besarkan abangku. Ya, biar saya baca dulu ya Bang. Iya. Lanjut. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Ayat 6. Surat Sofat ayat 6. Ayat As-Sof. Jadi Nabi Isa itu ketika dia sebelum pergi ya, dia mengabarkan kabar gembira. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Saya akan pergi, tapi tenang ya. Aku akan memberi kabar gembira sepeninggalanku ketika aku tidak ada nanti. Akan ada nabi terlahir. Tapi kalau dalam Al-Quran itu, dia kalau di dalam Bible kan seorang penolong. Nah, tapi kalau dalam Al-Quran seorang nabi dia. Nabi akhir zaman gitu. Jadi yang kalimat yang mirip seperti itu ada. Intinya kalau dalam Bible ajaran Yesus ini belum selesai gitu loh. Karena diutus 3 tahun mau dibunuh, diselamatkan oleh Allah kalau dalam versi Islam. Nah sebelum dia pergi dia menyampaikan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Tapi nanti akan ada nabi seorang lah ya. Kan tadi disebutkan orang itu siapa di situ. Nah kalau dalam Islam langsung disebutkan ya mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dia yang akan meneruskan ajaran Allah. Ya. Karena ajaran Yesus belum sempurna. Ya benar nih, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad benar-benar sempurna. Coba ketika Nabi Muhammad sebelum wafat, apa yang beliau sampaikan? Kalau Yesus sebelum dia diangkat, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Kalau Nabi Muhammad sebelum dia wafat, hari ini telah sempurna agama ini. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi umat Islam tenang ditinggalkan Nabi Muhammad. Dalam keadaan agama sudah sempurna. Islam ditanya apapun bisa menjawab. Beda dengan Oten, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Makanya Oten ditanya tentang ketuhanan pun tidak bisa jawab mereka. Karena ditinggal Yesus dalam keadaan hancur baur. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, silakan. Silakan. Satu lagi nih Bang ya. Silakan Bang. Gaskan.
Iya. Saya boleh izin membacanya dulu Bang biar lebih enak diskusinya. Silakan. Boleh. Iya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Oke, Taurat sudah. dan Sudah. orang-orang. Udah. Jadi gini, kalau di dalam hadis itu gini, Nabi ini pernah dibully, ya. Muhammad, engkau ini kan seorang utusan. Kenapa tidak ada perintah sholat? Puasa tidak ada. Akhirnya Nabi Muhammad diberi ibadah di atas mereka. Mereka 3 waktu. Nabi Muhammad diberi 5 waktu. Mereka puasa cuma sebentar, kami 1 bulan. Benar kata Yesus. Agama yang bisa mengalahkan ahli Taurat cuma Islam. Kalau ahli keagamanmu ya tidak melebihi ahli Taurat, ya mana mungkin kamu bisa ya selamat. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Islam. Mana buktinya? Buktinya sholat kami 5, mereka 3. Kami puasa 1 bulan Ramadan, mereka mana? Jadi Islam selalu di atas mereka gitu dalam hal ibadah gitu. Maksudnya gitu ayat itu. Ya. Oke, silakan. Apa lagi? Apa lagi? Ya udahlah Bang, cukup sampai itu aja lah Bang. Terima kasih banyak ya Bang. Ya, sama-sama Bang. Ya, buat yang Kristen di bawah silakan. Ada yang bilang jangan kepanasan di bawah lah, Kristen di bawah ini. Naiklah ke atas. Turun naik. Jangan panas, naik. Jangan Kalau panas, mau naik ke atas dialog, ke bawah. Jangan panas di yang bawah. bisa dialog, kita dialog. Yang nggak bisa apa-apa, bertanya. Cukup bertanya saja kalian. Ya, buat yang di bawah cukup bertanya aja saja kalian tentang Islam. Kami jawab. Ya, kami jawab. Insya Allah kami jawab. Ya, ini ada Surono. Surono, selamat sore. Surono, selamat sore. No. Ah, tuh. Ini Kristennya mana nih? Ini banyak yang Islam ini. Yang di bawah banyak Islam ini. Ya. Nih, Jan, selamat sore, Jan. Jin, halo, Jin apa sih? Apa? Oh, Jan. Bang, Ya, selamat sore Pak. Ya. Islam Oh, Kristen. Pak Kristen, Minta Pak. maaf Pak, nggak sengaja ini Pak. Nggak sengaja masuk Pak. Ya. Minta maaf ya. Ya. Nggak sengaja juga dikeliru Pak Terima. Ya, buat yang di bawah silakan. Buat yang Kristen kami disediakan kok, tidak ada di sini penghujatan. Ya, tidak ada namanya penghujatan di sini. Anda boleh bertanya sepuas hati tentang Islam. Nanti kita komparasikan antara Al-Quran dengan Biblemu. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau ini namanya Islam semua ini, mana Kristen nih? Atau ya saya naikkan dulu, ada yang bertanya kali. Ya, ada yang bertanya kali. Silakan Bang Kaisar diterima, disapa dulu, saya naikkan. Saya tukang naikkan, Bang Kaisar yang tukang terima. Ya, selamatkan sore, Nekno. Bang En Tanjung. Selamat sore, Bang Nekno. Bang En Tanjung. Selamat sore juga buat gambar bunga. Bang Nekno, selamat sore. Itu gambar bunga namanya si bunga kali ya. Ya. Bung, Kik aja nih Nekno. Nekno, kau naik langsung jeda kau. Kau mau ngeripot kau. Hempaskan. Ya, bunga. Bang Bunga, Kak Bunga. Mas sore. Ah, kan. Inilah kau. Inilah nggak aslinya kau. Open mic-nya kau, tapi ada pau-paunya kalian ku tengok. Akasi rojanon. Dang mic kamu. Naik yang bener yang naik ah. Ya, naiklah ke atas. Kita diskusi santai. Tidak ada penghujatan di sini. Ya, nggak ada penghujatan di sini. Yang merasa Kristen naik ke atas bertanya tentang Islam. Kami luruskan pemahaman kalian tentang Yesus itu kalian. Ya. Assalamualaikum Bang Kaisar, Om Yan, Bang Yan. Belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz gantengku. Udah lama saya udah nggak ketemu Ustadz, masih mukanya tamat cakep aja ini Ustadz. Iya, awet muda dia. Coba kalau saya masih cakep nggak Ustadz?
Udah Cuma tua, saya. udah tua. berenang lagi, Ustaz. Cuma sayang gini teman, Bang Yan, Bang Yan, cuman sayang itu dia. Udah orangnya ganteng, pintar, saleh, masih sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan. Ini. Oh, ada. Aman. Ada insya Allah. Bang Yan. Siap. Jadi cariin aku OTG. Ini yang ini. Nah ya. Gini Bang nih. Yan. Yang ayat itu, tuh. Ini Bang Yan. Ayo ini Bang. Belum ada, udah. Oh iya, aduh, Ada lah. nggak ada itu. Ini Iya, punya kan, saya Bang. tuh. Iya, ya kayak gitu, yang kayak gitu. Oke, lanjut. Udah kecilin lagi maru ah. Iya. Ya singkatan singa sama Tore singa. Halo. Singa Halo, sama ya, Tore. silakan. Kristen ya, Andre selamat sore Kristen ya. Andre Kristen. Aduh, singa silakan. Anda mau diskusi itu gimana? Oke. Sekarang saya tanya, Allah itu coba buktikan apakah dia Tuhan? Silakan. Sudah. Simit. Apa pertanyaannya? Di sini hujan apa? Yang keras. Apa buktikan Tolong Allah itu buktikan Tuhan? Allah itu Tuhan. Oke. Jadi gini ya. Kita harus tahu definisi Tuhan dulu. Apa itu Tuhan? Lalu kita buktikan dengan data-data. Tuhan itu wujud tertinggi. Maka dalam Islam Allah lah wujud tertinggi. Wa huwal aliyul azim. Dia maha tinggi, maha agung. Yang kedua, Tuhan itu disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Yang ketiga, pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Atau apa? Ibrahim 32, Sajadah ayat 54, Yunus ayat 3. Gitu ya. Jadi jelas, Allah itu memenuhi 3 syarat ini. Wujud tertinggi, ya, terus pencipta, disembah. Ya, itulah ya. Definisi Tuhan. Nah, kalau Anda Kristen ya, kalau saya lihat pakai data, Yesus ini tidak memenuhi 3-tiganya, tidak. Pertama, Yesus mengatakan yang lebih tinggi adalah Bapa. Bapa lebih tinggi daripada aku, Bapa lebih besar. Yohanes 13 ayat 16 ya. Yang kedua, Yesus bukan disembah, tapi dia menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yang ketiga, yang menciptakan itu Allah. Kejadian 1 ayat 1. Jadi, kalau Allah dituhankan memenuhi syarat. Wujud tertinggi, disembah, pencipta. Andaikan saya mentuhankan Yesus, Yesus tidak memenuhi syarat satu pun gak ada. Gitu ya. Oke, silakan. Apakah Allah yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan Allah yang disembah? Oke, sudah. Tuhan yang disembah oleh Musa, oleh Yesus, Nabi Muhammad sama. Pertama, Ulangan. Tunggu dulu, lu ngabut belum jelas pun. Israel. Tunggu dulu. Kalau nana ke tahta, kamu nanya lewat hati pun saya jawab itu pakai data. Islam banget loh. Sekarang dengarkan dulu. Ayo, mau dialog ya? Sekarang apakah sama Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Israel dengan Allah orang Islam? Oke, Al-Baqarah, tunggu dulu, tenang. Kalian pendeta pun tidak mungkin berani debat dengan saya. Makanya kalian tak suruh bertanya ini ya. Oke, apakah sama Tuhannya Abraham dan semua para nabi? Sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi apa yang disembah para nabi itu sama, yaitu Allah. Tuhannya Abraham, Ismail, Isa, Yakub, Musa, wa ma utiya nabiyyina min rabbihim, dan
nabi-nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Semuanya itu diutus oleh Allah. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub yaitu Tuhan yang sama, yang esa. Makanya Musa memperkenalkan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu esa. Markus 12:29. Nabi Muhammad mengatakan Allah itu esa. Qul Allahu ahad. Musa mengatakan Tuhan itu gantian. Keluaran 33:20, Yohanes 5:73, dan Tuhannya Nabi Muhammad juga tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad juga tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Sama semua para nabi itu menyembah Tuhan ilaha wahida, Tuhan yang esa, yang satu. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Ingat, Bible ada di otak saya ya. Dengar. Siapa? Nah, berarti aneh orang Islam ini. Karena orang Islam ini memusuhi, mengutuki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah debat antara Unirifa dengan para oten-oten penghujat Nabi, sementara Tuhannya mereka sendiri itu terkutuk di kayu salib. Dan ini juga ada debat dari Ustadz Tata menjelaskan tentang keesaan Allah, bahwa Tuhan itu satu, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, atau Isa itu juga utusan Allah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.